Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saya Muhammad Khozainul Ulia dari kelas D Prodi Ekonomi Syariah. Di sini saya akan membahas mengenai istilah hukum syara. Apa sih yang dimaksud hukum syara itu? Secara etimologi, hukum syara merupakan kata majemuk yang berasal dari bahasa Arab, yaitu al-hukmus syar'i, yang terdiri dari dua kata, yaitu hukum dan syara. Hukum bisa berarti sebagai man'u, yaitu mencegah. Bisa juga hukum berarti al-qadha, yang berarti dengan putusan. Sedangkan secara terminologi, hukum adalah titah Allah atau sabda Rasul yang mengenai pekerjaan mukallaf, yaitu orang yang telah baligh dan berakal. Baik titah itu mengandung tuntutan, suruhan, atau larangan, atau semata-mata menerangkan kebolehan atau menjadikan sesuatu itu sebab atau syarat atau penghalang bagi suatu hukum. Lalu ada berapa sih macam-macam hukum? Hukum dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum taklifi dan hukum wad'i. Hukum taklifi adalah ketentuan-ketentuan Allah dan Rasul-Nya yang berhubungan langsung dengan perbuatan orang mukallaf, baik dalam bentuk perintah, anjuran untuk melakukan, anjuran untuk meninggalkan, larangan, atau dalam kebebasan memilih untuk berbuat atau tidak berbuat. Yang kedua, hukum wad'i. Hukum wad'i adalah ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang sebab, syarat, dan mani'. Mani' sendiri adalah sesuatu yang menjadi penghalang kecakapan untuk melaksanakan hukum taklifi. Kalau begitu, apa perbedaan antara hukum taklifi dan hukum wad'i itu? Baik, satu, hukum taklifi merupakan hukum yang menuntut mukallaf untuk melakukan, meninggalkan, atau memberi pilihan antara melakukan atau meninggalkan. Sedangkan hukum wad'i hanya sebagai sebab, syarat, atau penghalang diperbolehkannya melakukan suatu perbuatan. Satu lagi, hukum taklifi dalam jangkauan mukallaf, sedangkan hukum wad'i sebagiannya ada yang di luar kemampuan manusia dan bukan merupakan aktivitas manusia. Apa saja sih yang termasuk hukum taklifi? Baik, macam-macam hukum taklifi itu ada 5 macam, yaitu 1. Wajib. Wajib adalah sesuatu yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh mukallaf. Jika dilaksanakan, maka akan mendapatkan pahala, dan jika ditinggalkan, maka akan diancam dengan dosa. Contohnya seperti sholat 5 waktu. Yang kedua, mandub. Mandub biasa juga disebut dengan sunnah, yaitu suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Jika dikerjakan, akan mendapatkan pahala, namun tidak dicela bagi orang yang tidak melaksanakannya. Contohnya seperti puasa Senin dan Kamis. Yang ketiga, haram. Haram adalah sesuatu yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya, di mana orang yang melanggarnya diancam dengan dosa, dan orang yang meninggalkannya karena mentaati Allah akan diberi pahala. Contohnya seperti zina dan riba. Yang keempat, makruh. Makruh adalah sesuatu yang dianjurkan syariat untuk meninggalkannya, di mana jika ditinggalkan akan mendapatkan pujian dan pahala, dan jika dilanggar maka tidak akan mendapatkan dosa. Misalnya dalam mazhab Hambali, makruh berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung secara berlebihan ketika wudhu di siang hari pada bulan Ramadan. Yang kelima, mubah. Mubah adalah sesuatu yang diberi pilihan oleh syariat kepada mukallaf untuk melakukannya ataupun tidak, dan tidak ada hubungannya dengan dosa serta pahala. Misalnya, jika terjadi puncak cekcok antara suami dan istri, maka boleh atau mubah bagi istri membayar sejumlah uang kepada suami. Oh iya, dari pembagian tersebut
masih ada pembagiannya lagi. Di antara yang ada pembagiannya yaitu satu, wajib. Dari segi orang yang dibebani kewajiban, wajib dibagi menjadi dua, yaitu wajib aini dan wajib kifai. Wajib aini adalah kewajiban yang dibebankan kepada setiap mukallaf, yaitu orang yang sudah baligh dan berakal tanpa terkecuali. Misalnya, sholat wajib 5 waktu. Yang kedua, wajib kifai. Wajib kifai adalah kewajiban yang dibebankan kepada seluruh mukallaf. Namun, jika telah dilaksanakan oleh sebagian umat Islam, maka kewajiban itu sudah dianggap terpenuhi. Contohnya seperti sholat jenazah. Lalu dari segi kandungannya perintah, wajib juga dibagi menjadi dua lagi, yaitu satu, wajib mukhayyar, yaitu suatu perbuatan yang syariat memberi pilihan antara dua hal atau lebih. Contohnya kafarat atau denda karena melanggar sumpah. Yang kedua, wajib muayyan, yaitu suatu perbuatan wajib yang diperintahkan oleh syariat dan dilakukan sesuai hakikatnya tanpa ada pilihan perbuatan lainnya. Contohnya sholat 5 waktu, puasa Ramadan, dan zakat. Yang ketiga, sedangkan dari segi waktu pelaksanaannya juga dibagi menjadi dua, yaitu satu, wajib muqayyad, dan dua, wajib mutlak. Wajib muqayyad adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh mukallaf pada waktu-waktu tertentu, seperti sholat dan puasa Ramadan. Wajib muqayyad dibagi menjadi dua, yaitu satu, wajib puasa. Wajib puasa adalah kewajiban yang ditentukan waktunya, tetapi waktunya ini cukup lapang, sehingga dalam waktu itu bisa juga dilaksanakan amalan yang sejenis. Misalnya, waktu-waktu yang ditentukan untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, wajib mudhayyak, yaitu kewajiban yang waktunya secara khusus diperuntukkan pada suatu amalan dan waktunya ini tidak bisa digunakan untuk kewajiban lain. Contohnya seperti puasa Ramadan yang harus dilaksanakan sebulan penuh, sehingga tidak bisa lagi diselingi dengan puasa sunnah atau mengganti puasa yang tertinggal. Yang kedua, wajib mutlak. Wajib mutlak adalah sesuatu yang dituntut syar'i untuk dilaksanakan oleh mukallaf tanpa ditentukan waktunya. Misalnya, kewajiban membayar kafarat sebagai hukuman orang yang melanggar sumpahnya. Yang kedua, sunnah. Sunnah dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu satu, sunnah muakkadah, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan, dibiasakan oleh Rasulullah dan jarang ditinggalkan. Misalnya, sholat sunnah 2 rakaat sebelum fajar. Yang kedua, sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah biasa, sesuatu yang dilakukan Rasul namun bukan menjadi kebiasaannya. Contohnya seperti sholat 2 kali 2 rakaat sebelum sholat zuhur. Yang ketiga, sunnah zawaid, yaitu sunnah mengikuti kebiasaan sehari-hari Rasulullah SAW sebagai manusia. Misalnya cara makan dan cara Rasulullah tidur. Yang ketiga yaitu haram. Haram dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama, al-muharram lidzatihi. Al-muharram lidzatihi yaitu sesuatu yang diharamkan karena zatnya mengandung kemudharatan bagi manusia. Misalnya larangan zina, makan babi, bangkai, dan darah. Yang kedua, al-muharram li ghairihi, yaitu sesuatu yang diharamkan bukan karena zatnya, melainkan pada kondisi tertentu dilarang karena ada faktor lain yang menjadi pertimbangan. Misalnya larangan jual beli saat khutbah Jumat. Setelah kita membahas hukum taklifi, sekarang waktunya kita membahas hukum wad'i. Hukum wad'i dibagi menjadi beberapa macam, yaitu satu, sebab. Sebab adalah sesuatu yang dijadikan oleh syarat sebagai tanda bagi adanya hukum, dan tidak adanya sebab sebagai tanda bagi tidak adanya hukum. Yang kedua yaitu syarat.
Syarat yaitu sesuatu yang tergantung kepadanya ada sesuatu yang lain dan berada di luar hakikat sesuatu itu. Yang ketiga, mani'ah. Mani'ah maksudnya adalah sesuatu yang ditetapkan syariat sebagai penghalang bagi adanya hukum atau penghalang bagi berfungsinya suatu sebab. Yang keempat, azimah dan rukhsah. Azimah adalah hukum yang disyariatkan Allah sejak semula bersifat umum, yang bukan tertentu pada suatu keadaan atau pada kasus-kasus tertentu dan bukan pula berlaku hanya kepada mukallaf tertentu. Sedangkan rukhsah adalah hukum yang telah ditetapkan untuk memberikan kemudahan bagi mukallaf pada keadaan tertentu yang menyebabkan kemudahan. Yang kelima, sah dan batal. Sah adalah perbuatan yang dilakukan mukallaf dengan memenuhi rukun dan syaratnya dengan tata cara yang ditetapkan oleh syarak tanpa ada halangan, dan tujuan dari perbuatan itu yang ditentukan syarak telah tercapai. Apabila perbuatan tersebut tidak tercapai atau tidak terpenuhi, maka akan dianggap batal. Setelah mengetahui macam-macam hukum, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu pengertian hakim. Kata hakim berasal dari bahasa Arab yang berarti orang yang memutuskan dan menetapkan hukum, yang menetapkan segala sesuatu, dan yang mengetahui hakikat atau seluk-beluk segala sesuatu. Menurut terminologi fikih, kata hakim menunjuk pihak yang menciptakan dan menetapkan hukum syariat secara hakiki. Dalam usul fikih juga terdapat istilah mahkum fih dan mahkum alaih. Apa sih mahkum fih itu? Pengertian mahkum fih. Yang dimaksud dengan mahkum fih ialah perbuatan mukallaf yang berhubungan dengan hukum syarak. Contohnya kewajiban memenuhi janji. Sebagaimana firman Allah, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil 'uqud. Shadaqallahul 'azim. Artinya, hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Quran surah Al-Maidah ayat 1. Syarat sahnya mahkum fih itu ada 3 macam. Yang pertama, perbuatan tersebut diketahui oleh mukallaf dengan pengetahuan yang sempurna. Yang kedua, perbuatan tersebut bersumber dari orang yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, perbuatan tersebut bersifat mungkin, baik dilaksanakannya maupun ditinggalkannya. Lalu, kalau mahkum alaih itu apa? Mahkum alaih ialah seorang mukallaf atau subjek hukum yang dibebani perintah hukum. Ulama usul fikih mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mahkum alaih adalah seseorang mukallaf yang perbuatannya dikenai kitab Allah Ta'ala, sehingga setiap perbuatannya akan selalu berhubungan dengan hukum syariat. Syarat-syarat mahkum alaih ada 2. Yang pertama, mampu memahami dalil. Seseorang mukallaf dituntut untuk dapat mengerti dan memahami dan mengetahui perintah dan larangan syariat yang berdasarkan pada dalil Al-Quran dan hadis. Oleh sebab itu, sebagai mukallaf juga dituntut untuk bisa memahami isi kandungan dari Al-Quran dan hadis, baik secara mandiri atau dengan bantuan orang lain, minimal sebatas memungkinkannya untuk mengamalkan isi dari ayat atau hadis tersebut. Yang kedua, layak dikenai pentaklifan. Kecakapan menerima taklif atau yang disebut ahliyah adalah kepantasan untuk menerima taklif. Ahliyah dibagi menjadi 2 macam, yaitu 1. Ahliyatul wujub. Ahliyatul wujub atau ahli wajib adalah kelayakan untuk adanya hak-hak dan kewajiban pada dirinya. Ahliyatul wujub dibagi dalam 2 tingkat, yaitu 1. Ahliyatul wujub naqisah atau kecakapan hukum dikenai hukum secara lemah, yaitu kecakapan seseorang untuk menerima hak tetapi tidak menerima kewajiban.
atau kecakapan untuk dikenai kewajiban namun tidak pantas menerima hak. Yang kedua, ahliyatul wujub kamilah atau kecakapan dikenai hukum secara sempurna, yaitu kecakapan seseorang untuk dikenai kewajiban dan juga untuk menerima hak. Yang kedua, ahliyatul ada. Ahliyatul ada atau ahli melaksanakan adalah kepantasan seseorang untuk diperhitungkan oleh syarak, ucapan dan perbuatannya. Kecakapan berbuat hukum atau ahliyatul ada dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu 1. Adim al-ahliyah atau tidak cakap sama sekali, yaitu semua manusia semenjak lahir sampai mencapai umur tamyiz. Yang kedua, ahliyatul ada nakiswah atau cakap berbuat hukum secara lemah, yaitu manusia yang mencapai umur tamyiz sampai batas dewasa. Yang ketiga, ahliyatul ada kamilah atau cukup berbuat hukum secara sempurna, yaitu manusia yang telah mencapai usia dewasa. Sedangkan penghalang dari ahliyah atau disebut dengan awarid ahliyah dibagi menjadi 2, yaitu penghalang samawi dan penghalang kasbi. Penghalang samawi adalah penghalang yang merupakan bukan murni terjadi dari manusia atau usahanya sendiri, melainkan terjadi di luar kesadaran manusia, seperti gila, cacat mental, pelupa, dan sebagainya. Yang kedua, penghalang kasbi adalah halangan yang terjadi atas usaha dari pelaku atau orang lain dan dalam keadaan sadar. Contohnya seperti mabuk, bodoh, berpura-pura, dan sebagainya. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kurang dan lebihnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.